wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pastinya walaupun menjelang siang hari ini, pokoknya tetap semangat kita, semangat pagi. Kembali lagi bersama saya Om Bud di Cerita Margo 331. Tepuk tangannya mana? Oh iya, telah hadir kali ini bersama saya. Di samping saya pemuda gagah berani, ganteng, perkasa. Perkenalkan Bang. Saya panggil kerennya Bang Jamal. Bang Jamal. Nama panjangnya Muhammad Jamaluddin. Tetap kita panggil Bang Jamal, Panggilnya Bang biar Jamal. kita lebih akrab, Bang. Baik, silakan. Ada apa kali ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang merajut bersama membangun negeri. Siap. Ya. Kenapa pakai tema itu, Bang? Kali ini kita, Bang. Boleh saya tanya, Bang? Iya, sebetulnya ini murni saja tidak. Ini sebetulnya ada sahabat saya. Ya. Kebetulan beliau itu memang luar biasa ya, namanya Pak Yantoro. Itu bagaimana kalau saja ikon untuk Anis Depok ini dengan ikonnya merajut bersama membangun negeri. Ini karena setelah dilihat filosofi dan backgroundnya sangat luar biasa. Oke, Bang. Tapi sebelum masuk ke arah ke sana, Bang, Ya. kasih salam dulu, Bang, buat warga Depok, encang-encingnya babe kita, Bang. Karena kita ada di Depok nih, Bang. Baik, saudara-saudaraku, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cangcingnya babe, abang empok. Ya, dengerin kita berdua nih. Saya bersama Bang Jamal nih untuk membahas merajut bersama membangun negeri. Saya lihat nih, Bang, Ya, dari baju abang apa nih? ada bacaan Anies dan Anies for Presiden, Bang. Iya, iya, iya. Nah, saya lihat ada filosofi di bawahnya. Apa tuh, Bang? Anies itu, Bang. Selain memang sosok nanti yang akan kita bicarakan ke depan, Bang. Iya. Tadi gini, Obud. Jadi kita memang ngasih nama biar agak jerempet-jerempet Ya. dari Anies, kemudian juga Anies. Jangan nyerempet, Bang. Filosofi. Ya, Jadi filosofinya. punya Ya. kekuatan, Bang. Ya, jadi aliansi Nasional Indonesia Sejahtera. Wow. Ini karena memang seperti filosofinya memang sangat luar biasa. Ya. Jadi kita melihat bahwa negara kita itu gemah limpah wahjinawi toto tentrem tur rajo. Yang artinya, Bang, biar masyarakat Depok tahu nih, Bang, kurang lebihnya. Itu bahasa Jawa ya. Iya, iya. Enggak apa-apa, itu Artinya, filosofi bagus. Intinya bahwa negara kita itu negara yang kaya raya, Ya. negara yang sumber alamnya itu apa aja ada. Jadi mestinya kalau dikelola dengan baik, dirajut dengan baik, insya Allah itu nanti akan tercapai yang tadi itu saya sebutkan Ya. tadi, ya negara yang gemah limpah tadi. Pulau Jenawi, masyarakatnya juga Ya, tadi. macam-macam. Akhirnya masyarakatnya akan bahagia, kebutuhan Terpenuhi, pangan dan sandang akan terpenuhi semua dan negaranya akan maju. Amin, amin. Itu secara garis besar ya. Garis besar. Garis gitu. besarnya. Nah, sekarang ada sosok yang akan kita bicarakan. Kenapa teman-teman di Depok nih, Bang Jams dan teman-teman relawan Ya. Anies, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, Ya. mengusung Pak Anies sebagai sosok seorang yang akan dijadikan presiden sehingga kita pada akhirnya menjadi warga yang sejahtera nih. Begini ya, Obud. Ya. Yang kita lihat sebetulnya kan kita itu sebetulnya itu masyarakat, baik masyarakat yang sudah lansia, masih dewasa, remaja, bahkan anak itu sudah main HP, Oh, YouTube, Ya. Google, itu dapat informasi-informasi yang sangat luar biasa. secara digital, Bang ya. Secara digital, karena kita memang mestinya sudah zaman 4.0. Ya, Syukur-syukur bisa 5.0 ini. 4.0 Ya. mau menuju Ya, 5.0. Oh ya, tadi seperti itu. Nah dengan begitu sebetulnya masyarakat sudah tahu bagaimana sesosok Pak Anies Rashid Baswedan. Ya, Itu sehingga tentunya masyarakat Depok ini itu rata-rata sebetulnya sudah pada membicarakan bahwa Pak Anies itu prestasinya sangat luar biasa, orangnya pintar, cerdas, santun, dan kemudian beliau hasilnya jelas-jelas nyata. betul. Gitu. Nah, Ya. kenapa tadi pertanyaan saya, kenapa dipilih sosok Pak Anies ya? Ya. Gitu. Bang Jamal, Ya. saya dengar-dengar nih. Saya boleh dong bocorin dikit nih. Boleh. Katanya nih Bang Jamal juga mau dideklarasikan sebagai ketua DPD-nya nih.
Anies ya, Iya, iya. Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, DPD Kota Depok. Ya. Apa Bang yang mau direncanakan deklarasinya itu Bang? Kapan Bang? Ya, untuk deklarasi, ini persiapan deklarasi pun sudah berbulan-bulan dan kita ingin dalam deklarasi ini sekaligus untuk memasyarakatkan, mensosialisasikan Anies secara besar. Besok mau deklarasi nih, persiapan apa aja yang sudah dipersiapkan Bang Jamal? Ya, kalau secara pre atau pra atau sebelum untuk deklarasi memang kita sudah mulai merajut gitu, Ya. mulai merajut antara anggota, antara panitia, bahkan serta tokoh-tokoh masyarakat. Ya. Di sini ada tokoh-tokoh agama dari agama berbagai lintas agama. Apapun agamanya Bang ya? Apapun agamanya itu pun sudah kita dekatkan. Ya. Kemudian juga termasuk bapak-bapak, ibu-ibu. Mama, Iya. Nah, Ya. kalau mak-mak di Anies itu namanya nanti manis. manis, Mak-mak Anies. Anies. Ya, kalau untuk yang tua, yang Kenapa muda dibilang manis? So sweet Bang. Oh, iya. Karena relawan mak-mak Anies biasa di sekarang sosmed. Ya. Karena so sweet dan pastinya bergerak untuk Pak Anies menjadi presiden. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Ya, ya. Ada yang terlupakan Bang? Apa itu? Anak mudanya, pejimane nih kalau kata orang Depok. Bagaimana nih Bang? Kembali sebetulnya kalau dibilang anak muda itu sudah tidak ada adrenalinnya, tidak ada semangatnya untuk berpolitik, sebetulnya tidak juga deh, Om Bud. Karena apa? Kembali tadi saya bilang bahwa anak-anak muda ini sekarang itu malah lebih banyak mayoritas menggunakan 4.0 atau 5.0, Ya. sehingga beli anak-anak itu malah lebih cerdik lagi. Lebih pintar ya, lebih mencari pintar informasi. sebetulnya, informasinya lebih Bagaimana pintar. nanti bisa memilih Ya. orang yang tepat untuk menjadi presiden Republik Betul, Indonesia. betul. Agak ke belakang lu tadi persiapannya sudah. Sudah. Nah, berarti sudah terkumpul teman-teman relawan Anies ini di Kota Depok, DPD-nya yang dipimpin sendiri oleh Bang Jamal ya. Betul, betul, betul. Alhamdulillah besok saya doakan bersama teman-teman Cerita Margo 31 sukses acaranya Bang. Amin, amin, amin. Amin. Ya, semoga sukses. Berarti di 11 kecamatan sudah ada semua Bang. Di sini Kota Depok, itu ada 11 kecamatan, Ya. tetapi alhamdulillah sudah 11 ya sudah terbentuk KSB, ketua, sekretaris dan bendahara. Yang umum ya, maksudnya yang inti. Ya, itu udah terbentuk. Kurang lebih. Ya. Apalagi? Kenapa Bang? Tadi kita agak flashback balik lagi nih ke obrolan awal. Ya, ya. Kayaknya saya belum dapetin pertanyaan atau jawaban yang lebih dalam nih tentang Apa itu? kenapa bisa merajut bersama membangun negeri. Ya, kembali bahwa kalau kita lihat secara kelas nasional, Ya. bahwa Indonesia kita ini sudah luar biasa Dengan majemuknya kemajemukannya dari agama, ras, dan kemudian yang kita terdiri dari bulu-bulu ini banyak sekali terjadi konflik. ya, Bahkan 1 Juni itu terjadi konflik. Itu karena apa? Tidak terjadi rasa hati kita bagaimana kita merajut. Kalau hati kita merajut untuk diri kita sendiri, untuk persatuan dan kesatuan diri kita sehingga kita emosi kita pun tidak meletup, tidak marah-marah. Kemudian dengan 2 orang, 3 orang, kemudian satu keluarga tetangga, kemudian satu regional Depok, kemudian ke Bogor dan lain sebagainya, Provinsi dan ke provinsi nasional. satu nasional. Itu kalau itu diraju kembali, insya Allah Indonesia ini akan menjadi Indonesia yang madani, Indonesia yang aman. Kalau aman yang ada hanya untuk bagaimana kebaikan NKRI, saya rasa itu akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Baik, boleh nggak? Kalau saya agak mungkin sebetulnya substansinya sama, tapi ini agak membias sedikit. Tetapi buat saya ini formal. ya, Gini, kalau kita ngambil 2 variabel, Ya. yaitu partai zaman Orde Baru sama zaman sekarang Ya. zaman Reformasi. itu sangat beda sekali. Ya. Kalau mungkin bisa membuka lembaran zaman Orde Baru, biar Orde Baru itu contohnya kalau partai P3 itu kalau dibuat dada jebret itu akan nampak gambar Ka'bah dan bintang. betul. Gitu. Kemudian dibuka lagi jebret itu ada tulisannya Baldatul Thayyibatul Barakun Walaupun gopur. Gitu. Kalau PDI jebret dibuka gambarnya Ahmad Hen. Ya,
gambar banteng, dibuka lagi gotong royong. Ini hal yang luar biasa. Kalau Golkar dibuat jepret beringin, dibuka madani dan lain sebagainya. Kenapa? Mereka biarpun zaman Orde Baru ini bahwa beliau ada idealisnya. Betul. Dari kalau masuk untuk menjadi eksekutif, menjadi yudikatif ataupun legislatif, ini dimulai menjadi anggota, menjadi pengurus, baru dicalonkan. Kalau sekarang tidak. Ya. Kalau jenengan ombud sudah S1 ya, S2 ya. Ombud dan daftar kemana-mana untuk cari kerja di mana, kamu tengok aja partai yang kira-kira bisa mengusung kamu. Ya. Ini bapakmu punya duit banyak. Ya. Nah, akhirnya jadi itu legislatif tidak memberikan suatu amanah, tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya memikirkan BEP-nya. Betul. Yang memberikan recovery cost-nya. Akhirnya apa? Dia hanya untuk memberikan dana yang keluarkan itu berapa juta, berapa miliar bisa kembali. Bagaimana bisa amanah? Sehingga itulah salah satu filosofinya bahwa kita menuju merajut bersama membangun negeri adalah itu sebetulnya tidak kalah penting seperti itu. Nah, bagus banget tuh Bang. Tadi pernyataan politis ya Bang dari relawan Anies. Nah, nih visi misi dari Anies sendiri ini apa nih Bang? Visi misi besarnya? Visi misi sebetulnya kalau visi misinya Pak Anies itu sebetulnya bukan Pak Anies. Ya ini Anies ya, sosial Anies saja. Dari kalau Anies saya rasa hamba Allah yang tidak punya greget untuk menjadi presiden ya. Tetapi Anies sendiri mempunyai visi diantaranya ya bagaimana bahwa Indonesia itu akan tercapai negara yang yang maju dan rakyatnya pun juga akan bahagia. Itu ada visinya di situ. Nah misinya tentunya dengan cara-cara ini pertama harus bisa membangun atau merajut bersama bangunan negeri itu sangat kompleks sekali sebetulnya. Bagaimana mendorongnya tuh Bang untuk bisa merajut itu? Apa yang akan dilakukan itu terutama buat relawan-relawan Anies nih yang ada di Kota Depok? Sebetulnya kembali kenapa kok mau menjadi relawan dan kenapa kok harus menjadi Anies? Karena relawan itu kan sesuatu yang tidak dibayar, mengeluarkan waktu, pikiran. Kalau perlu uang kita keluarkan. Kenapa? Pastinya. Mendingan menjadi tim sukses saja. Betul, ketahuan jelas. Kita dapat yang didorong untuk jadi sukses nggak sukses terserah kan gitu. Nah, kenapa Anies? Kita tahu sendiri Ombud Pak Anies orangnya sangat good, sangat cerdas, dan kemudian beliau tidak pernah diskusi habis-habisan saling menuding, itu tidak pernah terjadi. Akhirnya apa? Kita sudah bukti bahwa intoleran ternyata Pak Anies membuktikan bahwa dengan seluruh agama di sana bisa bersatu. Bahkan malah mendukung menyatakan itu salah satu dorongan yang Pak Anies akan lakukan. Ya, itu artinya bahwa beliau bukan orang yang ekstremis, orang yang intoleran, tapi membuktikan bahkan selama merdeka ini baru Gubernur Anies yang memberikan dan pendekatan dan bantuan untuk tempat-tempat ibadah apapun agamanya. Kemudian kalau kita lihat bahwa Pak Anies ternyata kedua tuh bantuan apapun tidak melihat dari syarat tadi kan, suku, agama dan ras. Betul. Kemudian ketika coba kita lihat bahwa Pak Anies satu-satunya gubernur yang bisa menuntaskan janji-janji politiknya. Ada 23 janji-janji politik. Bahkan ada plusnya itu. Plusnya diantaranya apa? JIS, Jakarta International Stadium, dan sudah jadi. Itu bukan tingkat regional, bukan nasional, ini rivalnya adalah internasional. Betul, dan tidak cukup itu, termasuk Formula E1. Itu pun juga luar biasa. Jadi tidak cukup itu pun dibuktikan bahwa beliau Pak Anies sebagai Gubernur DKI ini adalah mendapatkan penghargaan baik nasional maupun internasional. Tidak cukup seperti itu. Jadi banyak sekali bahwa Pak Anies benar-benar bisa membuktikan hal-hal yang sangat positif. Tadi apa saja yang mendorongnya untuk merajut tadi itu ya? Betul, itu. Bang, ada yel-yel nggak nih buat semangat para relawan Anies nih? Yel-yelnya gimana nih? Iya, jadi. Atau abang mungkin mau nyanyi? Ada nyanyinya. Boleh dong, ayo dong. Kalau kemarin dengan kebohongan kemarin, saya tidak ada nyanyinya. Tapi kalau sekarang ada nyanyian. Oh tak mungkin aku kembali. Tak mungkin.
tak mungkin bersamamu lagi. Aye. Cukup sudah kau bohongi diriku. Cukup sudah kau. Gak tahu ah. Ya, cukup ya. Enggak, nanti kena sensor. Wah, Ya, iya. Tepuk tangan dong buat Bang Jamal. Dan itu tadi, ya itu buat penyemangat ya. Ya, ini untuk satu lagi bahwa ini DKI dengan kebersihan DKI ini buat kami relawan Anies ini menjadi miniatur. Ya. Miniatur. Kalau saja Pak Anies Rashid Baswedan itu menjadi presiden, insya Allah miniatur di DKI akan tercapai, yaitu untuk dari Sabang sampai Merauke. Dan se-Indonesia Raya itu tercapai. Pastinya. Maju negaranya, bahagianya rakyatnya, Sejahtera. Sejahtera. Iya. Bang, Ya, harapannya nih Bang. apa itu? Ya, buat buat masyarakat nih terkait tadi relawan Anies, terus Pasca maksudnya ya? bukan Ya. terhadap partai pengusung. Kita ngomongin politik sekarang Bang. Bagus. Partai pengusung siapa saja yang terlibat mungkin bisa dibicarakan. Harapannya apa Bang? Biar nih Pak Anies makin kuat nih selain memang relawan-relawan dan sahabat-sahabat Ini Anies. sebetulnya gini, Umbur. Ini Umbur ini sudah pertanyaan yang sangat bahaya. Iya nggak apa-apa Bang. Kenapa? Karena gini loh. Karena ini kalau untuk mengusung ini, Ya. ini sebetulnya biar menjadi jatahnya para partai-partai itu saja. Ya. Tetapi tetap harapan kami sebagai relawan Anies dengan ikonnya tadi merajut bersama membangun negeri itu memang kita tuh mendapatkan support dari partai-partai itu sebetulnya sangat hati-hati Pak. Oh, jangan sampai nanti asal-asal mendukung orang nanti hasilnya bener-bener buat rakyatnya nih. ikon. Nah itu Buat ikon rakyatnya. yang diusung dari saudara kita itu Ya. tidak tercapai. Betul. Kalau tercapai tentunya kita harus mendapatkan yang mengusung ini benar-benar harus visi dan misinya Ya. sama. Ya. Pasca deklarasi mau ngapain nih Bang? Pas Relawan-relawan deklarasi Anies. luar Ya. biasa banyak sekali gitu ya. Jadi gini. Ya yang dalam waktu dekat. Tentu paling dekat-dekat bagaimana kemudian kita segerakan. Biarpun tadi saya bilang bahwa di tingkat kecamatan sudah ada KSB-nya nanti akan disempurnakan untuk dari 9 menjadi 11 dan kemudian akan dideklarasikan juga. Dan dia tidak kalah penting. Sebetulnya gini, Ya. kita sudah mempunyai sayap Anies, Sayap yaitu dari UMKM. UMKM. Jadi ada beberapa relawan-relawan Anies itu yang dari Ya. para pengusaha UMKM. Jadi itu dan dia kalah penting. Ya. Makanya dari print saya kalau nanti dalam cara waktu yang dekat ini kita menghimpun Ya. baik itu Anies dari kecamatan-kecamatan sampai kelurahan, kemudian kita juga akan membuka yaitu relawan manis, yaitu emak-emak Anies, dan kemudian juga relawan-relawan anak-anak muda milenial Anies. Yang tidak kalah penting untuk menengah itu bahwa kita lihat Tokoh-tokoh ya. kita ini akan mendorong menghantar Pak Anies untuk menjadi presiden tahun periode 2024-2029. Betul. Itu kerjaan yang tidak mudah. Ya. Alangkah baiknya kita juga meningkatkan adrenalinnya, khususnya saat ini UMKM Anies ini mau kita usahakan untuk membuat frozen food. Oh, frozen food. Kemudian juga Mart Anies. Coba bayangkan kalau saja Supermarket Bang ya? bukan Bukan. aja. Mart. Ya, Minimarket lah, minimarket ya. minimarket. Minimarket. Coba kita bayangkan kalau kecamatan-kecamatan untuk target menengah ini Ya. punya frozen food dan Minimarket Anies, ya. yang isi siapa? Yang Ya. isi itu mama itu sudah. Oh. Jadi saya lihat hasil produksi mak itu sangat luar biasa. Akan ditampung ya untuk Akan dijual. ditampung di sini dijual. Ya. Jadi belum sampai 2024 menghantar Pak Anies menjadi presiden, tapi saudara-saudara kita insya Allah kehidupan ekonominya sudah akan diperbaiki. Karena kan habis pasca pandemi ya, walaupun sekarang masih kondisinya masih pandemi, walaupun statusnya sudah menurun. Salah satu di antaranya yang justru buat saya adalah strategis untuk memberikan kemasyarakatan para relawan-relawan
untuk di Depok. Ya. Harapan saya nanti akan menyebar seluruh Indonesia. Amin ya Ya, robbal ya, alamin. ya. Pasca deklarasi itu yang mau dilakukan. Pertama adalah menarik simpati dari berbagai kalangan tadi, dari yang Dan berbagi segmen-segmen Segmented tadi. ya Salah tadi satu ya. dari UMKM, pendidikan, sosial, kemudian bisa donor darah Ya. atau mungkin pengobatan gratis dan lain sebagainya. Ya. pendidikan, Ya. sosial, Terus budaya, ya. bantuan kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan tadi saya bilang juga Ya. hukum itu nanti Ya. kita sediakan ya. Jangan lupa, terima kasih kita boleh ketempatan di Kedai Bakso Sahabat Sehati. Terima kasih. Terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, and subscribe di Cerita Margo 331 bersama saya, Om Buds dan Bang Jamal. Bang Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.